Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Merotu Septia, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, semester 4 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Yang pertama yaitu definisi teori pembelajaran bahasa Arab. Teori pembelajaran bahasa Arab adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana bahasa Arab dipelajari dan diajarkan. Nah, teori ini mencakup berbagai pendekatan dan prinsip yang digunakan untuk memahami proses pembelajaran bahasa Arab, serta untuk merancang dan melaksanakan pengajaran yang efektif. Ada beberapa aspek penting dari definisi teori pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama, kerangka konseptual, yang kedua, proses pembelajaran, dan yang ketiga, pengajaran yang efektif. Yang kedua, yaitu ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab. Ruang lingkup teori pembelajaran bahasa Arab sangat luas dan mencakup berbagai macam aspek yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu aspek linguistik, aspek psikologis, aspek pedagogis, dan aspek sosial kultural. Dengan demikian, ruang lingkup teori pembelajaran bahasa Arab mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Aspek tersebut seperti aspek linguistik hingga sosial kultural. Kemudian, pemahaman yang konseptual tentang ruang lingkup ini sangat penting bagi para pengajar dan peneliti untuk mengembangkan pengajaran dan pembelajaran khususnya pada pelajaran bahasa Arab. Untuk selanjutnya yaitu tujuan teori pembelajaran bahasa Arab. Nah, tujuan teori pembelajaran bahasa Arab ini dibagi menjadi banyak. Yang pertama yaitu tujuan pertama memahami proses pembelajaran bahasa Arab. Nah, nanti bagaimana individu setiap siswa memperoleh dan mengembangkan kemampuan berbahasa Arabnya melalui pemahaman kosakata dan tata bahasa, sehingga keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulis bisa lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Arab. Teori pembelajaran bahasa Arab memberikan landasan bagi pengembangan metode dan teknik pengajaran yang inovatif dan relevan. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berbahasa Arab secara komprehensif, bertujuan untuk membantu peserta didik menguasai keempat keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara seimbang dan terintegrasi. Kemudian dari tiga tujuan teori pembelajaran bahasa Arab tersebut dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran bahasa Arab yaitu untuk menciptakan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan relevan serta bermakna, sehingga peserta didik dapat mencapai penguasaan bahasa Arabnya yang optimal dan memanfaatkannya dalam berbagai konteks kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Teori pemerolehan bahasa Arab adalah bidang studi yang menyelidiki bagaimana individu memperoleh kemampuan berbahasa Arab, baik sebagai bahasa pertama maupun sebagai bahasa kedua. Teori ini berusaha menjelaskan proses-proses kognitif, linguistik, dan sosial yang terlibat dalam pemerolehan bahasa Arab. Secara singkat, teori pemerolehan bahasa Arab berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana individu menjadi komponen dalam berbahasa Arab dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berperan penting dalam proses tersebut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Yang pertama yaitu pemerolehan bahasa Arab yang pertama, mempelajari tahapan perkembangan pemerolehan bahasa Arab pada anak-anak, mulai dari tahapan pralinguistik seperti tangisan, ocehan, hingga tahapan penguasaan kalimat yang kompleks. Kemudian yang kedua yaitu pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua, mempelajari bagaimana individu dewasa atau anak-anak memperoleh bahasa Arab sebagai bahasa kedua, termasuk dari strategi belajar, motivasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan.
Kemudian yang ketiga aspek linguistik, yang keempat aspek psikolinguistik. Dengan demikian, ruang lingkup pemrograman bahasa Arab sangatlah luas dan mencakup berbagai macam ruang lingkup dan aspek-aspeknya. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan teori pemrograman bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Yang pertama yaitu memahami proses akuisisi bahasa Arab. Tujuan utamanya yaitu untuk menjelaskan bagaimana individu, baik anak-anak maupun orang dewasa memperoleh kemampuan berbahasa Arab. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemrograman bahasa Arab sebagai bahasa kedua seperti usia, motivasi, lingkungan belajar, dan perbedaan individu. Kemudian yang ketiga yaitu membedakan pemrograman bahasa Arab sebagai bahasa pertama dan sebagai bahasa kedua. Tujuannya yaitu untuk membedakan antara pemrograman bahasa Arab sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. Dapat disimpulkan, tujuan dari teori pembelajaran bahasa Arab adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana individu memperoleh kemampuan berbahasa Arab, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya tentang pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.